Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hal-hal semuanya yang tidak dapat kita hitung. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara YouTuber ini, Kakak Hamzah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang keimanan. Yang kemarin saya bahas tentang iman, Islam, ihsan. Saya akan bahas, insya Allah 20 hari ke depan saya akan membahas ketiga ini. Yang pertama saya akan membahas keimanan. Iman menurut bahasa yaitu percaya. Sedangkan menurut istilah adalah mempunyai 3 komponen iman. 3 komponen iman. Iman menurut bahasa yaitu percaya, sedangkan menurut istilah itu ada 3. Yang pertama, tasdikul bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kedua, wa qaulun bil lisani, membenarkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkani, membenarkan dengan anggota badan atau menjalankan dengan anggota badan. Jadi ketiga komponen ini tidak boleh lepas atau tidak ada satu, berarti imannya batal. Jadi ketiga komponen ini saling menanggapi ya. Jadi ketiga iman ini, ketiga komponen ini kalau salah satunya hilang, contohnya tasdikul bil qalbinya hilang, dia bisa dikatakan munafik. Atau amalun bil arkaninya hilang, dia bisa dikatakan fasik imannya. Jadi iman yang sempurna itu ada 3 komponen ini. Tidak boleh lepas dari 3 komponen ini. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan, membuktikan dengan anggota badan. Contoh, kita mengaku beriman kepada Allah, kita syahadat, tapi kita gak mau sholat, gak mau puasa, tentu saja imannya bohong. Kita membenarkan dengan lisan, kita menggunakan anggota badan, tapi kita tidak mau membenarkan dengan lisan. Terus sholat itu harus tepat waktu, tapi kita luha-leha. Sholat zuhur itu kan jam 12 ada, tapi kita melaksanakannya jam 2:30. Nah, itu bisa dikatakan iman kita ini tidak amalun biarkan, tidak membenarkan dengan anggota badan. Diperintahnya tepat waktu, tapi kita melaksanakannya pada jam 2:30 semau kita. Nah, itu termasuk imannya fasik. Ada iman murni, ada iman fasik, ada iman
munafik. Di sini perlu kita perbarui keimanan kita, bahwa keimananlah yang akan dibawa nanti kita ke alam kubur, ke akhirat kelak. Begitu. Iman menurut para ulama itu ada 4 kategori. Yang pertama, al-imanu yazidu wala yanqusu. Yang pertama, imannya naik terus dan tidak turun. Al-imanu yazidu wala yanqusu. Imannya naik terus dan tidak berkurang. Imannya siapa itu? Imannya para nabi dan rasul. Imannya naik terus, diuji naik, diuji naik, diuji naik. Itu imannya para nabi dan rasul. Yang kedua, al-imanu wala yazidu wala yanqusu. Imannya tidak bertambah dan imannya tidak berkurang. Itu imannya apa? Imannya para malaikat. Malaikat ini imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Bagaimana tugas malaikat ini adalah bertasbih kepada Allah. Dia tidak apa ya, tidak, istilahnya tidak bedegong, tidak punya rasa iri hati dan sebagainya. Malaikat ini disuruh sujud, ada malaikat yang disuruh sujud selama sebelum kiamat, sujud terus. Ada yang begini menurut trompet malaikat Mikael. Sekarang malaikat Israfil ini sedang begini. Sebelum diperintah Allah, dia begitu terus. Malaikat Israfil itu. Ya. Yang kedua, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang, yaitu imannya para malaikat. Yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu, yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya bertambah dan imannya berkurang. Ya, saya ulangi. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya bertambah dan imannya berkurang. Seperti apa? Seperti kita manusia. Iman bertambah karena ibadah, iman berkurang karena maksiat. Itu patokan. Ketika manusia mempunyai iman, imannya ini bertambah dan imannya ini berkurang. Yang keempat, al-imanu la yazidu wa yanqusu. Imannya berkurang dan tidak bertambah. Al-imanu la yazidu, tidak bertambah, wala al-imanu yazidu wa yanqusu. Imannya tidak bertambah dan terus berkurang. Maksudnya begitu. Yaitu imannya orang munafik. Orang munafik tidak akan bertambah, bahkan dia berkurang. Keimanan ini berbahaya, iman munafik ini. Kalau kita tidak segera diperbaharui keimanan kita tidak menyadari bahwa kita ini munafik, ini akan berkarat di dalam hati kita. Di dalam hati kita tidak akan menyadari bahwa kita ini munafik kalau kita tidak segera perbaharui keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini ditempatkannya di kerak neraka. Otomatis kerak neraka ini neraka bagian paling bawah, bukan tengah, bukan atas. Itu orang munafik di bagian neraka paling bawah. Insyaallah, astagfirullah ya. Maksudnya kita perlu introspeksi diri, apakah diri kita munafik ataukah tidak.
Munafik itu kan ada dua, ada munafik asgor, juga munafik akbar. Munafik asgor ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Munafik kecil ya, munafik kecil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam suatu hadis, ayatul munafiqina salasah, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Bahwa ciri munafik ini itu apabila dia berbicara dia berdusta, dan apabila dia diberi amanat dia mengkhianati, dan diberi janji dia mengingkari. Ini 3 kategori hadis ini tentang munafik ini pasti ada dalam setiap diri manusia. Makanya disebut kategori asgor atau munafik kecil, munafik asgor. Adapun munafik akbar, munafik akbar ini adalah munafik yang paling besar, yaitu orang-orang yang menjual agama, yang menjual keimanannya. Nah, ini yang berbahaya. Keimanannya dijual dan mengajak kepada orang lain untuk munafik. Nah, ini yang sangat berbahaya. Balasannya yaitu yang tadi, tidak skill asfali minan nar, tempatnya di kerak bawah neraka ya. Saya ulangi lagi dari awal. Iman ini terbagi dari 4 kategori. Al imanu yazidu wa yanqusu. Imannya bertambah. Al imanu yazidu wa la yanqusu. Imannya bertambah dan tidak berkurang. Yang kedua, al imanu wa la yazidu wa la yanqusu. Imannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang ketiga, al imanu yazidu wa yanqusu. Imannya bertambah dan berkurang. Yang keempat, iman yang paling bahaya, al imanu la yazidu wa yanqusu. Imannya tidak bertambah dan terus berkurang, yaitu orang-orang munafik. Bagaimana kita menyikapi orang munafik dan bagaimana kita ingin terhindar jauh dari orang munafik ya, kita perbaiki dulu yang tadi. Kita perbaiki munafik asgor. Apakah kita senang berbohong kepada orang? Kalau kita senang atau sering berbohong, segeralah bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan berbohong kembali. Yang kedua, kita kalau mengkhianati orang atau suka ingkar janji kepada orang, silakan tobati lagi. Kurang sering ngabohong kasih, sering khianat kasih, minta hampura, minta mohon maaf, terus perbaiki diri, bertobat kepada Allah, dan seterusnya seperti itu caranya. Selalu memperbaiki apa-apa yang Rasulullah sebutkan tadi, yang 3 tadi. Terus kemudian tadi yang munafik akbar itu sudah kategori akbar ini kan besar. Itu juga bisa, tidak ada yang tidak diampuni dosa selain daripada musyrik kepada Allah. Mungkin itu 4 kategori keimanan yang saya sampaikan. Insyaallah saya akan lanjut kepada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.